Nah, langsung saja saya perkenalkan dan saya berikan kesempatan kepada Ketua Berbau Indonesia, Bapak Satrio Wibowo. Kami persilahkan tempat dan waktu untuk memberikan kata-kata sambutan. Suaranya belum keluar, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar. Salam. Salam. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Udah keluar, Pak. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita di sini diberi kesempatan untuk bincang-bincang santai ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin teman-teman yang bermain atau memanah berbau sudah banyak, harusnya sudah mengetahui apa itu berbau karena memang pertandingan di sini masif sekali. Ya, semoga kita dalam pandemi ini diberikan nikmat sehat ya semua teman-teman yang lagi sakit atau keluarganya lagi sakit itu dapat diberikan kesembuhan selama pandemi ini. Memang semua kegiatan panahan, turnamen, semuanya stop karena lockdown. Kita tidak bisa berjumpa lagi, belum bisa berjumpa lagi di shooting line. Tapi itu bukan suatu halangan dari pegiat berbau untuk berkarya. Contohnya dengan ada pertemuan Zoom seperti ini. Ya, ini sebenarnya interesting sekali karena ada beberapa rekan kita dari Malaysia di sini. Kita bisa tahu juga nanti berbincang-bincang perkembangan di sana seperti apa, seperti yang diutarakan Mbak Vanessa sebelumnya. Di Indonesia sendiri berbau itu sudah diakui sebagai divisi. Jadi berbau itu is legal now as archery division in Indonesia, sudah legal, bukan sebuah komunitas hobi lagi. Mungkin hobi oke, maksudnya sudah resmi ya seperti itu diakui sama pertanian. Di sini juga kita dari Berbau Indonesia tuh seperti diucapkan tadi, kita mengukur sampai di mana how far we have done, skor kita seperti apa, kita ukur semua, kita catat semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah leveling sampai di mana kita berada dibandingkan sama negara-negara lain. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat, dapat diambil nilai-nilai dan positifnya, dan semoga perkembangan berbau di tanah air, khususnya Indonesia dan di Malaysia, dapat terus meningkat, dapat terus terjaga lah, minimal sekarang terjaga dulu karena lagi pandemi, dan teman-teman selalu diberi kesehatan agar bisa berkarya lagi, dan nanti mungkin ketika pandemi ini berakhir kita akan berjumpa lagi seperti di Thailand dulu ya, ketika Princess Cup saya bertemu sama pemanah Fight Archery, pemanah dari Archer Studio dari Malaysia, dan banyak lagi pemanah-pemanah Thailand dan lain-lain. Itu menyenangkan sekali. Jadi kita dan syukurnya ketika pertandingan itu Indonesia dan Malaysia bisa 1-2, itu membuktikan di mana posisi pemanah-pemanah kita yang lumayan tajam saat ini di Asia Tenggara. Itu aja, saya kembalikan acara ke Mbak Vanessa. Oke, terima kasih Bapak Satrio Wibowo.
untuk sepatah dua patah kata sambutannya. Dan pastinya kami semua di sini pasti juga berharap supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya kita semua bisa latihan bareng lagi, bisa berjumpa dengan satu sama lain lagi, dan juga tentunya mengasah skill panahan kita masing-masing. Selanjutnya, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Abdul Razak selaku Ketua Umum Perpani Kepulauan Riau untuk memberikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjat puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa jumpa walaupun hanya melalui Zoom ini, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan dan hikmatnya untuk pemanah kita. Selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Abdul Razak yang saat ini menjadi Ketua Umum Perpani Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih pada Oktober 2019, dilantik pada Desember. Saya tidak asing lagi merasa di dunia panahan walaupun baru kurang lebih sekitar 1,5 tahun, karena sudah bisa bergaul dengan teman-teman pemanah, khususnya berbo, karena saya sendiri juga pemanah semenjak saya kena COVID-19. Jadi saat saya karantina, jadi saya melakukan aktivitasnya itu memanah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya rasa berbo itu sudah tidak asing lagi di panahan Indonesia, karena saat Munaslup pada Februari tahun 2020 itu, dimasukkannya berbo menjadi salah satu divisi di Perpani. Jadi kalau ada beredar saat itu video, saya tidak sengaja, yang shooting video lewat handphone saat Munaslup itu yang menyatakan bahwa berbo sudah masuk menjadi salah satu divisi di Perpani, insya Allah itu hasil dari rekaman saya sendiri. Nah, jadi kami pun dari Perpani Kepri setiap kali event itu tetap memasukkan berbonya. Terakhirnya Perpani Kepri sudah mengajukan surat kurang lebih sekitar di bulan Maret tahun ini untuk bermohon kepada PB untuk menjadi tuan rumah Kejurnas, khususnya berbo. Yang rencananya sedia kalanya kemarin itu dilaksanakan berbarengan dengan kejuaraan Gubernur Kepri Open. Tapi karena sesuatu dan lain hal, kejuaraan itu tersebut urung terlaksana. Tetapi walaupun dia tidak Kejurnas, alhamdulillah peminat dari berbo pada kedua event yang bersamaan. Jadi kami kemarin mengadakan event 2 bersamaan, yang satu Piala Menpora, yang satu Piala Gubernur. Kami Pemprov Perpani Kepri mengapresiasi dari berbo-berbo yang ikut pada event tersebut. Jadi kami juga di saat ini juga menyampaikan kepada rekan-rekan berbo, baik yang di dalam dan di luar Indonesia, kami Perpani Kepri konsisten mengembangkan berbo tersebut. Insya Allah setiap kali event kita, baik itu field archery, baik itu target, tetap kita memasukkan divisi daripada berbo tersebut. Bahkan rencana kita Perpani Kepri juga akan mengadakan di akhir tahun nanti, kami akan menambah 1 kelas di berbo tersebut, tidak hanya jarak 50 meter. Karena kami pahami tidak semua pemanah juga baru bisa langsung ke
jarak 50 meter. Jadi kami akan membuat satu jarak yang di bawah 50 meter untuk pemula-pemula dari berbu tersebut. Jadi tidak berlawanan dengan Om Sindu yang sudah di 50 meter. Nah, harapan kami teman-teman berbu baik yang di dalam dan di luar negeri tetap kompak kita bersama untuk menjalin kebersamaan untuk meraih prestasi dengan sportivitas. Untuk sementara itu dulu yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Razak atas sepatah dua patah yang telah diberikan. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Coach Haris selaku host kita pada hari ini. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, cek. Seru ini pastinya. Oke, selamat sore buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kegiatan sore hari ini ya, di Zoom, di mana kita akan berbicara, talking mengenai dunia berbu bersama dua narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Oke, terima kasih juga buat moderator kita, Vanessa ya, yang dari FAC, yang sudah membuka kegiatan ini dengan luar biasa ya. Kalau ngomong-ngomongin suaranya tuh gurih-gurih gimana gitu ya teman-teman ya. Kayak string baru di wax gitu. Oke, nanti ke depan kita akan bincang-bincang sama narasumber kita yang sudah hadir ya. Ada Pak Kolidin sama Pak Nur Hisam Ismail dari Malaysia. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join pada sore hari ini, baik dari teman-teman dari Berbo Indonesia khususnya, dan Berbo dari Malaysia. Wah, apa kabar nih Malaysia ini? Semoga di sana tetap berjalan lancar ya latihannya. Semoga juga kita ke depan nanti kalau COVID-nya sudah selesai, kita akan join bareng, bisa main bareng nih gitu ke depan. Oke. Terus selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Ketua Berbo ya, Bang Satrio, yang sudah memberikan masukan, arahan untuk divisi Berbo ini seperti apa mekanismenya, perkembangannya untuk di Indonesia dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Ini akan menjadi catatan buat kita semua. Yang kebetulan saya juga baru main sih, Bang Momon. Jadi sebelumnya saya main di recurve, tapi ya qadarullah saya juga nggak kuat narik sekarang. sibuk ya begini. Nah, jadi saya main coba menggeluti dunia berbu. Bener Bang, itu jadi saya butuh masukan yang nantinya untuk memotivasi saya. Salah satunya mungkin dikirimin baju Berbo Indonesia juga boleh. Ya kan? Siap. Ya, mantap. Oke, tapi kita akan berbicara langsung nanti kepada Pak Kolidin ya dan Pak Nur Hisam. Kita akan berbicara santai 60 menit ke depan ya. Jadi batasnya cukup lumayan panjang untuk kita berbicara dan sharing mengenai pengalaman-pengalaman masing-masing dari narasumber kita nih, Pak Kolidin sama Bang Nur Hisam Ismail dari Malaysia. Nah, baik, tapi sebelum itu jangan lupa juga ya bagi teman-teman yang belum nge-like dan share akun Facebook dan Instagram Boss Archery. Nah, itu ya, saya mau sounding juga nih. Jadi teman-teman yang ingin like and share, jangan lupa nih Boss Archery juga di monitoring karena di situ banyak kegiatan-kegiatan yang akan ditampilkan untuk kedepannya. Nah, saya doakan bagi yang like and share, semoga di pertandingan selanjutnya
akan mendapatkan 2 sesi nilai kurang lebih 700 lah, nggak kurang dari 700, saya doakan. Tapi kalau yang nggak like dan share, ya saya juga doakan semoga semoga weight-nya secara nggak langsung panjang sendiri, jadi stabilizer lah. Nanti kan nggak lolos tuh di ring inspection alat tuh. Itu dia. Oke. Jadi jangan lupa follow Instagram Bos Archery. Oke. Tanpa berbasa-basi, kita langsung saja berbicara langsung ya kepada dua narasumber kita yang sudah hadir di sini, Pak Kholidin dan Bang Nur Hisam. Kita coba kita sapa dulu yuk. Selamat sore, Pak Kholidin. Selamat sore, Bang Nur Hisam Ismail. Apa kabar, Bang? Tinggal kah? Ya, halo Bang. Halo. Bang Nur Hisam, apa Boleh kabar? Ya, halo. Alhamdulillah baik. Boleh dengar ke suara saya? Masya. Insya Allah, Ya, boleh dengar. Alhamdulillah, Masuk, dengar masuk. Bang. Oke. Siap. Gimana nih Bang? Saya akan berbicara dulu ya sama Bang Nur Hisam Ismail yang dari Malaysia nih. Gimana nih Bang? Apa kabarnya hari ini Bang? Oke, alhamdulillah hari ini oke, baik-baik saja. Saya baru habis mini game. Kita ada mini game di Malaysia. Mini game untuk 13 meter saja. Kita buat di rumah sendiri. Jadi saya baru habis scoring. Jadi terus habis scoring terus saya datang sini. Berarti tetap ada kegiatan memanahnya ya Bang ya? Ya, masih ada kegiatan memanah di sini. Cuma boleh dibuat dalam keadaan yang terkawal lah, ikut SOP. Siap. Mantap. Oke, nanti kita akan berbicara nih Bang sama Bang Nur Hisam nih, pengalaman sama Bang Nur Hisam. Ya, nanti bisalah share-share ke teman-teman yang ada di Indonesia ini, apa pengalaman-pengalaman dari Bang Nur Hisam selama bermain panah nih Bang. Gitu ya. Oke. Iya, oke. Tapi sebelum itu saya juga mau menyapa Pak Kholidin. Mana nih Pak Kholidin nih? Suaranya Pak Kholidin. Apa kabar Pak? Pak Kholidin, apakah sudah join ini? Ya. Gimana tadi saya Sudah. Masya Allah. Mantap ini Pak Kholidin ini. Apa kabarnya Pak Kholidin? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini gimana nih Pak? Sore ini tadi ada latihan Pak? Hari ini latihan fisik aja. Alhamdulillah. Ya sedikit lah walaupun Tetap terbatas. Ya kita manfaatkan waktu untuk latihan untuk otot lah. Biar nggak terlalu berat untuk narik lagi. Siap. Ya. Mantap. Tapi usaha masih apa? Masih pagi, masih Alhamdulillah. ini tetap jalan ya buburnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu tapi saya pernah kemarin saya buka Facebook nih Pak Kholidin. Saya lihat ada postingan dari Mbak Pau, dari Mbak Imong ya. Iya. Masya Allah. Ya, jadi kemarin biasa itu. Wah, hebat sampai didatengin Pak itu. Jadi sehari sebelum istrinya datang. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Ya. Jadi waktu hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin saya diundang untuk hari Selasa. Hari Selasa diundang untuk menghadiri wawancara di rumahnya Mbak Imbong. Alhamdulillah
saya bisa bisa hadir, dan ya intinya untuk motivasi teman-teman gitu kan, yang semualah untuk bisa biar bisa ayo kita bisa kok gitu kan, walaupun dengan keterbatasan kayak saya sendiri, alhamdulillah bisa, walaupun kita yang penting ada kemauan, niat yang kuat, ikhtiar maksimal, insya Allah bisa. Kayak gitu. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol, terus cerita di situ hari-harinya seperti apa gitu kan. Saya cerita di situ saya jualan buku paginya gitu kan. Terus akhirnya, wah boleh coba nanti saya mau ke sana sama istri, gitu. Masya Allah. Dia bilang dengan senang hati ya. Besoknya kita janji lagi waktunya. Nah, akhirnya datang istrinya ke tempat jualan saya. Termasuk alhamdulillah, termasuk alhamdulillah kawan-kawan dari Malaysia waktu ada tanding di ini ya, Berbo di Kartini, waktu Pro yang mengadakan event. Alhamdulillah saya juga anak-anak Malaysia suruh mampir ke tempat dagang saya melihat seperti apa saya jualan. Ya paling nggak mampirlah untuk saya ingin supaya merasakan bubur saya, maksudnya menjamu lah, maksudnya ke saudara kita dari Malaysia datang gitu. Alhamdulillah. Luar biasa ini Pak Kholidin ya, luar biasa. Jadi kita yang kayak gini jadi termotivasi loh dengan dengan semangat Pak Kholidin sampai saat ini. Saya juga ini Pak mantauin, sering tonton juga itu Mbak Im Wong. Mana tahu saya dapat juga itu yang kayak yang di konten-kontennya itu loh Pak. Tapi saya pernah nolong-nolong, ternyata yang itu Pak, saya sadar bahwasanya saya di Batam gitu, di Kepulauan Riau, nggak mungkin nggak ada Baimong, nggak ada itu. Ya semoga berkah ya Pak ya, Insya Allah. Amin Allah. Siap. Oke, Pak Kholidin, kita nanti akan berbicara pengalaman-pengalamannya nih Pak tentang di dunia panahan ya. Jadi kita akan sharing biar teman-teman mendengarkan apa sih keluh kesahnya selama memain panahan, apakah ada masalah gitu kan. Jadi nanti mohon di-sharing Pak untuk teman-teman kita nih, untuk semua beerbower Indonesia dan Malaysia untuk tetap semangat memajukan beerbo. Kalau saya nggak tahu ya beerbo itu gimana, itu harusnya ada salam beerbo gitu Pak ya. Jadi nanti saya mau usulin ke itu. Kayak mana saya belum tahu. Jadi kayak mana salam beerbonya saya nggak tahu. Nah nanti mungkin Bang Momon nanti yang tahu. Oke, kita langsung aja nih Pak, langsung tanya jawab aja nih, sharing-sharing ke Pak Kholidin dulu deh, ya, ke Pak Kholidin. Saya pengen nanya nih Pak, awal mula kisah Pak Kholidin mengenal panahan itu seperti apa sih Pak? Ya, awal mulanya itu istilahnya untuk sunnah ya, untuk olahraga dan sunnah itu aja sih. Dan memang yang diajarkan untuk pemula kan waktu itu memang beerbo ya, ciri khasnya itu kita pakai wooden gitu kan, polosan beerbo gitu 5 meter gitu. Ya gitu. Nah terus setelah saya berlatih waktu itu di FAS Archery buka apa namanya member baru, saya mendaftar di sana. Saya berlatih seminggu sekali waktu itu. Seminggu sekali saya berlatih 5 meter, terus 2 minggu 5 meter, terus sampai 10, 15, 20. Akhirnya di 20 meter mulai sekitar sudah di 3 bulan itu. Nah saya mulai memberanikan diri seperti apa sih panahan ini yang lebih jauhnya itu seperti apa, di kompetisi seperti apa. Waktu itu masih jarang, 2016 awal itu masih jarang event-event panahan. Jadi saya ingin tahu tuh beerbo itu di kompetisi itu di kompetisi ini seperti apa, maksudnya panahan itu seperti apa yang realnya gitu kan. Akhirnya saya dapat kabar dari teman, kayaknya
teman Coach Agus, kayak kenal ya Agus ya, dari Batam juga, dari Jakarta pindah ke Batam, terus sekarang main kompon kayaknya. Hah? Iya, bener Itu. Pak, main kompon Itu, beliau. ya, itu bareng saya daftar di FAS, itu bareng pemula, bareng-bareng bener-bener bareng itu sama Agus sama beliau. Nah terus setelah itu 3 bulan berjalan, malah beliau yang ngasih kabar, ini ada event loh di Depok. Yang bener gitu kan. Oh, waktu itu pas Ramadan, akhirnya saya memberanikan diri untuk bicara dengan pelatih saya. Waktu itu nggak berani langsung ke Coach Herman, karena saya juga siapa gitu kan, baru pemula. Akhirnya saya ngobrol ke asisten pelatih, Coach Coach Fadli Jaya. Saya ingin mengikut kompetisi, gimana mekanismenya atau caranya atau syaratnya, saya ingin ikut lomba gitu kan. Artinya saya tidak mau menyalahi aturan klub maupun aturan semua yang ada di klub lah istilahnya. Jadi, oh baik, sekarang gini aja, Pak Holidin coba scoring 2 sesi, nanti saya lihat skor berapa, kalau sudah memenuhi syarat, saya izinkan, seperti itu. Jadi, Coach Herman memberikan ke asisten pelatihnya seperti itu, saya scoring, sudah scoring, alhamdulillah di atas 300, sekitar 320 atau 315 lah itu, 320-an kayak gitu. Itu di jarak 20 meter, udah 3 bulan itu. Kan main, Masya Allah. Nah, terus setelah itu, ini kok hasil saya segini, 2 sesi. Oke, kalau gitu saya daftarkan, artinya dikawal dari klub, malah ada 2 orang yang sudah senior dari saya untuk mengawal saya. Akhirnya saya bisa bertiga istilahnya. Nah terus alhamdulillah di sana, nah itu ketemu Pak Ketua tuh, Masya Allah Pak Satrio, Satrio Wibowo. Ya, Iya, saya dari awal memang stylenya udah ini ya, udah garang gitu. Pak Satrio. Jadi pertandingan pertama saya juga itu sama Pak Holidin. Oh iya, itu. Iya kan, itu pertama juga di saya itu. Benar pertama. Nah, terus setelah itu bisa pas gitu ya. iya. Nah, setelah saya melakukan pertandingan di situ, alhamdulillah kualifikasi saya peringkat 2. Ya memang tidak menutup kemungkinan dari skor yang ada dulu, saya latihan 320 gitu kan, 315. Pas lomba 280-an lah. Jadi turunnya benar-benar karena grogi segala macam pertama kali lomba. Grogi baru pertama kali ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, saya di bawah Pak Satrio. Masya Allah. Waktu kualifikasi saya peringkat 2, Pak Satrio peringkat 1, terus ketika eliminasi, alhamdulillah eliminasi saya peringkat 1, Pak Satrio peringkat 2. Alhamdulillah. Betul, masih ingat itu saya. Masya Allah, iya. Nanti share itu Pak Satrio, jadi bisa di-share hasil scoringnya. Iya, dulu 280 itu udah peringkat 1, 2 itu, hasil 280, 285. Jadi saat itu sekarang Berbo masih belum menemukan ini ya, masih belum menemukan pattern apa sih Berbo, jarak yang benar, TF yang benar, alat yang benar. Saat itu saya masih menggunakan busur camouflage gitu, masih hunter style. Jadi Bang Udin waktu itu udah pakai busur cartel record tuh, udah tangkir. Jadi ketemunya di situ. Kenalan di situ sama Bang Udin, sampai saat ini kita berteman. Mantap, luar biasa ini. Ini awal mula yang sangat menggemaskan kalau saya menurut ya. Kalau menurut saya itu sangat menggemaskan, bisa sampai seakrab ini, pertemuan yang luar biasa ini. Untuk Panahan ini ya sangat berkesan lah untuk bersilaturahmi, untuk menambah wawasan, berkawan juga luar biasa. Jadi oke, itu yang sudah dialami
oleh Pak Polidin ya. Jadi sepak terjangnya dari awal mula mengenal panahan itu, jadi teman-teman bisa tahu itu. Jadi tetap semangat. Jadi kalau kita baru mulai sudah mau gantung busur, wah itu sangat disayangkan. Ini Pak Polidin nih luar biasa tuh semangatnya. Ya, oke, baik. Kita langsung beralih ke narasumber kita yang satu di Malaysia, Bang Nur Hisam nih. Halo Bang Nur Hisam. Halo, oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi tadi kita Waalaikumsalam. dengar dari Pak Polidin nih yang sudah menceritakan awal mula mengenal panahan. Nah, kita mau dengar juga nih dari Bang Nur Hisam Ismail. Nah, awal mula mengenal panahan itu dari mana sih Bang gitu? Boleh nggak cerita sama kita? Jadi ingin nak ucapkan ribuan pihak bos archery dan juga pihak dari Perpani kerana sudi jemput saya untuk perbincangan perkongsian kita pada petang ini. Jadi satu lagi saya nak mohon maaf sebab talian di jadi untuk permulaan saya menceburi bidang panahan ni. Okay, saya mula memanah pada tahun masih baru pada tahun 2000 hujung tahun 2012. Okay, hujung tahun 2012 saya mula memanah. Okay, pada waktu itu saya telah dihantar ke Sabah, okay, salah satu negeri di Malaysia. Okay, saya dihantar ke sana untuk mengajar dan tempat tu sangat terpencil, okay, tiada talian telefon, okay, di pulau yang terpencil. Jadi waktu itu saya tak tahu apa nak buat. Jadi antara dalam banyak sukan saya lebih tertarik pada panahan lah. Jadi pada waktu itu saya mula memanah secara tradisional. Okay, saya gunakan KTB, Korean Traditional Bow. Saya memanah secara tradisional pada tahun 2012. Ya. Okey. Dan pada 2014 saya balik ke kampung saya sendiri. Dan selepas pada tahun 2017 saya mula memanah dengan kaedah bebo lah. Oke. Ikut pertandingan pertama kapan, Bang? Okey, pertandingan pertama saya pada tahun 2014. Okay, pertandingan masa itu saya bertanding dalam kategori tradisional. Okay, tradisional di Sabah. Sabah Open. Dan alhamdulillah dalam Sabah Open saya dapat johan keseluruhan untuk Sabah Open pada tahun 2014. Itu pertandingan pertama saya. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Tania. Oke, setelah itu? Okey, setelah itu saya terus dapat pertukaran balik ke kampung, di Kelantan. Jadi bila balik kampung saya baru mula join club, club yang ada di Kelantan. Saya join satu club, tapi club tu masih lagi dalam kategori panahan tradisional. Bebo masih belum ada lagi masa tu di Kelantan. Jadi saya masih lagi memanah secara tradisional pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 saya mula untuk memanah bebo lah selepas saya berkursus untuk kursus jurulatih tahap 1. Habis kursus jurulatih terus saya mula untuk masuk ke kategori bebo lah. Dan pertandingan pertama saya untuk bebo adalah di Universiti Putra Malaysia, di UPM. Okey, di UPM. Jadi pada waktu itu skor saya sangat teruk. Saya tak ada coach. Okey, saya belajar sendiri bebo.
okay, daripada Ah, saya ke 23. Teruk sangat, tempat ke 23 pada tahun 2018, okay, untuk pertandingan pertama bebo saya. Saya rasa itu sedikit sebanyak permulaan saya lah dalam panahan bebo. Wah, luar biasa ya. Jadi kisahnya sangat luar biasa itu mengenal panahan ya, Bang Nur Hisam. Itu Ya. tapi kalau saya boleh tanya, kenapa Bang Nur Hisam itu memilih memanah gitu? Kenapa nggak olahraga yang lain gitu, Bang? Okey. Sebenarnya saya memilih memanah ni, sebenarnya saya berminat dalam menembak. Okey, saya suka tengok senjata pistol, senapang saya suka. Tapi keadaan peraturan di Malaysia benda tu diharamkan untuk orang awam, tak boleh memiliki senjata macam tu. Jadi yang paling dekat dengan menembak adalah memanah lah. Jadi saya mula masuk memanah. Dan selepas saya join memanah, baru saya tahu memanah ni salah satu sunnah Rasulullah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya teruskanlah dengan memanah ni dengan asbab mengikut sunnah dan juga minat saya. Itu. Wah, jadi luar biasa ya. Jadi manfaatnya yang dirasakan juga luar biasa ya, untuk mengenal memanah itu apa, selain daripada untuk kebugaran badan, itu memang dianjurkan dari Rasulullah untuk kita ya Bang ya, untuk mengenal panahan itu jauh lebih dalam. Nah, itu luar biasa ya teman Bang Hisam. Dari tahun 2012 tadi Bang ya? Ya, hujung tahun 2012. Wah, luar biasa. 2012 saya ngapain ya? Aduh, kacau lah pokoknya. Lama sekali. Luar biasa itu. Tapi Lama coba sekali, benar-benar. Itu Bang Satrio juga mikir 12 ngapain saya juga. Tapi coba kita bertanya juga ke Pak Kholidin nih. Nah, saya juga pengen tahu gitu, kenapa Pak Kholidin ini memilih panahan gitu kan? Kenapa bukan olahraga yang lain gitu? Apa sih manfaatnya buat Pak Kholidin sendiri gitu? Ya. Jadi saya sudah melakukan banyak. Emang saya suka berolahraga dari dulu, berenang, silat, bela diri, terus panjat tebing, climbing seperti itu, terus lari, ya terus akhirnya bola juga kan, bola, terus akhirnya sekitar umur ya 2016 itu saya putuskan untuk memanah karena memang kondisi badan sudah tidak terlalu ini ya, untuk main bola itu sudah nggak maksimal gitu kan, terlalu capek, terlalu terforsir untuk jantungnya gitu kan. Akhirnya saya putuskan karena adik saya yang menyarankan ini aja olahraganya santai, rileks, tapi butuh fokus, kesabaran, ketenangan itu di situ, dan ini sunnah gitu kan. Nah di situ saya ingin coba, ya alhamdulillah dari situ saya coba, ternyata kok enak gitu kan, enak, akhirnya berjalan langsung. Terus juga saya juga sering sharing-sharing, maksudnya sering dengar-dengar Ustadz ceramah tentang panahan, dan awal mula panahan itu dari mana gitu, sampai saya tahu alhamdulillah. Jadi awal mula sedikit sharing, awal mula panahan itu adalah langsung senjata yang Allah kasih ke Adam, Nabi Adam, untuk karena waktu Nabi Adam hilaf dengan dengan memakan buah kuldi, ya, dengan memakan buah kuldi. Terus Nabi Adam diusir dari surga, turun ke bumi. Nah, ketika itu Nabi Adam berdoa, ya Allah, saya di sini nggak bisa apa-apa, tolong kasih petunjuk, saya mau segala macam lah. Nah, akhirnya Allah kasih alat untuk makan, untuk
mencari hewan buruan, untuk segala macam itu dengan busur panah untuk mencari makan. Dan langsung malaikat yang memberikan, dan yang langsung memberikan 1 busur, string, sama anak panah. Langsung diajarkan sama malaikat. Itu asal mulanya. Terus saya gali terus, alhamdulillah sampai sekarang, maksudnya, jadi terkadang saya ada yang namanya rasa jenuh ya, ada. Cuman ini yang jadi saya terus termotivasi, yaitu ingat lagi, karena panahan itu, setiap yang kita lemparkan anak panah, itu akan, kalau kita cabut, itu akan mencabut dosa-dosa kita, Masya Allah. Itu yang jadi saya, Masya Allah, saya ngapain saya kok malas-malas gitu kan. Udah kita mengurangi dosa-dosa, Masya Allah, udah gitu aja. Jadi saya untuk membuat saya bangkit lagi itu seperti itu terus. Jadi ingat ke situ terus. Wah, luar biasa ya. Jadi asal mula Pak Kholidin memilih untuk memanah, jadi benar-benar ditelusuri dulu ya Pak Kholidin ya. Jadi pada akhirnya ya saya stay di sini, saya sudah nggak mau kemana-mana lagi lah, ibaratnya gitu ya Pak ya. Nah, itu cukup mengesankan buat kita semua teman-teman. Jadi ayo memanah, jadi jangan sampai tinggalkan panah, jangan digantung busurnya, apalagi weight-nya dijual. Nah itu jangan ya, nggak boleh itu weight-nya dijual, nanti pemeratnya nggak ada, jadi ringan mainnya. Oke, nah baik, kita selanjutnya saya akan bertanya lagi sama Pak Kholidin nih. Habis itu nanti ke Bang Nur Hisam mengenai yang paling spesial dari Berbo. Nah ini kan kita tahu nih, kita akan berbicara tentang Berbo. Jadi teman-teman di sini bisa tahu nih, yang spesial menurut Pak Kholid itu apa sih dari divisi Berbo itu, Pak? Ya, kalau yang spesial dari divisi Berbo itu adalah tidak terlalu sulit untuk, dari jenis alatnya itu benar-benar Berbo, maksudnya benar-benar kosongan. Artinya dari segi artinya untuk awam yang baru-baru belajar itu hanya pinjem atau pakai uang nggak terlalu besar pun bisa untuk belajar Berbo, itu pertama. Dan kedua, di event-event itu pun selalu kalau divisi Berbo itu selalu beda, selalu mengutamakan persaudaraan gitu. Jadi benar-benar kami sendiri waktu ke Thailand dengan Malaysia ya, teman-teman saudara-saudara Malaysia itu, Masya Allah, sudah kayak kawan aja, udah Masya Allah, udah kayak dekat lah, udah kayak kawan dekat itu, kayak gitu. Spesialnya itu. Dibanding divisi lain, saya kan sekarang juga kan, dulu pernah saya main kompon, sekarang main recurve juga. Nah itu memang beda, ininya beda auranya lah. Iya, beda auranya. Jadi di Berbo ini sangat beda daripada yang lain ya. Penuh tantangan dan simple tapi luar biasa untuk mendapatkan teknik yang tepatnya gitu ya Pak Kholidin ya. Ya, jadi intinya kalau di Berbo, jadi juga, ya kalau di Berbo intinya gerakan yang tetap, yang konsisten. Nah itulah, ya sama, semuanya sama. Kalau di panahan itu sama, hampir sama. Cuman di Berbo ini karena dia pakai, kadang-kadang ada yang pakai string walking gitu kan, itu benar-benar harus tahu titiknya di mana. Nah itu benar-benar itu yang jadi acuan. Nah itu yang jadi untuk kestabilan, terus tekniknya juga pakai, ada macam-macam, ada yang pakai teknik anchor di pipi, ada yang teknik anchor di dagu. Nah itu yang kalau itu kita rutin, terus kita rasakan, kita bisa merasakan, oh ini loh yang pas seperti ini. Terus, nah itu dengan latihan tentunya, dengan latihan terus, kita dapatkan feel-nya, kita dapatkan rasanya itu, insya Allah seperti istilahnya grouping lah, insya Allah. Wah, luar biasa. Ini
ini pernyataan dari Pak Polidin mengenai yang spesial dari Berbo. Tapi kalau menurut dari Bang Nur Hisam Ismail, nah gimana nih Bang? Kalau menurut Bang Nur Hisam Ismail ini yang spesial dari Berbo itu apa nih Bang? Okey. Pada pendapat saya lah kan, saya pernah memanah secara tradisional, saya pernah. Okay, recurve pun saya pernah cuba, compound pun saya pernah. Dan sekarang saya dalam bidang Berbo. Jadi apa yang uniknya dalam Berbo ni bagi saya, Berbo ni berada di tengah-tengah di antara recurve dengan tradisional. Dia berada di tengah-tengah. Okey. Kalau kita main Berbo, kita tak perlukan sight. Okay, tak perlu sight, tak perlu stabilizer, tak perlu clicker. Jadi dia lebih pada tradisional, tapi alat-alatnya moden macam mereka. Okey, dan satu lagi uniknya Berbo ni ada teknik-teknik tersendiri, yang sesuai dengan orang-orang yang tertentu. Jadi teknik saya mungkin tidak sesuai dengan orang lain. Berbeza dengan compound dengan recurve, mungkin tekniknya agak umum sama. Tapi kalau Berbo ni tekniknya berbeza. Nah, kita ada string walking, kita ada face crawling, ada macam Pak Colin cakap, ada anchor di pipi, di bibir, di dagu, bergantung pada kesesuaian individu masing-masing lah. Okey. Jadi itulah bagi saya uniknya Berbo ni daripada panahan-panahan lain. Oh, oke. Itu luar biasa ya. Tapi kita ngomongin teknik nih, Bang Hisam. Jadi yang efektif menurut Bang Nur Hisam itu untuk teknik Berbo itu yang seperti apa sih gitu? Okey, bagi saya lah teknik ni untuk saya sendiri, teknik yang paling efektif untuk Berbo, okey, nombor satu, anchor jangan diubah. Okey, ada setengah pemanah bila jarak 18 meter dia pakai anchor bibir. Bila naik jarak 30 meter, jarak 50 meter dia makin guna anchor yang makin rendah. Jadi bagi saya yang terbaik anchor mesti sama, cuma kita ubah string walking saja. Okey, bagi saya anchor saya di hujung bibir. Okey, di hujung bibir dulu saya anchor kat sini. Tapi bila saya anchor di hujung bibir di sini banyak injet. Jadi saya perlu tampal plaster di hidung. Pakai plaster ini. Ya. Mungkin Bang Khalidin masih ingat lagi masa final tu saya tampal di hidung. Tapi masih tetap ganteng kok. Jadi untuk elakkan kecederaan macam tu, sekarang tiada plaster sudah. Sebab saya anchor di hujung bibir, bukan lagi di sini, tapi di sini. Jadi tak ada kecederaan sudahlah. Wah, luar biasa itu. Jadi sekarang sudah berubah ya, Bang Nur Hisam ya, untuk anchor, untuk teknik Berbonya yang dari sebelumnya sudah berubah. Oke, berarti itu tetap sama-sama efektif bukan ya? Ya, sama-sama saja. Iya, oke. Kalau menurut Bang Nur Hisam seperti itu, tapi kita dengar nih dari Pak Polidin, kalau menurut Pak Polidin itu yang efektif tuh seperti apa menurut Pak Polidin gitu? Ya, hampir sama sih ya. Kalau untuk anchor, kalau misalkan kita kayak tadi Bang Nur Hisam itu bilang, kalau misalkan di pipis ini terus kebanyakan pakai ini karena cedera sakit nggak nyaman, nah itu yang bikin nggak maksimal. Artinya nanti di sesi 2 aman, tapi sesi 2-nya di sesi 2-nya sudah sakit kadang-kadang. Nah itu salah satu ketidakfokusan, salah satu tidak kekonsistenan karena sering terkena bibir misalkan sakit. Jadi itu yang jadi merubah form jadi agak menurun bisa. Nah terus kalau mau cari yang nyaman, betul-betul tidak kita itu tidak kena efek dari itu. Terus juga di tangan kirinya itu harus benar-benar ajib, harus benar-benar diem. Kalau menurut saya itu lebih efektif. Wah, itu luar biasa ya. Jadi
sama-sama setiap orang mempunyai teknik yang beragam ya. Jadi semua teknik itu sama, tapi penempatannya, masalah encornya juga yang harus diperhatikan. Tapi mungkin saya pengen dengar ini kalau dari Ketua Berbo Indonesia, Bang Satrio. Nah, ini masih ada nggak nih Bang Satrio ya? Siap, masih di tempat. Nah, Bang, saya sedikit aja Bang minta masukan atau apa. Kalau di grupnya Berbo Indonesia itu ada nggak sih pembahasan tentang ini, tentang mengenai teknik-teknik yang sering dikasuskan atau dibicarakan di grup gitu Bang? Ya, kalau di Berbo yang lebih Indonesia efektif sendiri gitu untuk menurut Berboware. Ya, kalau di Berbo Indonesia sendiri pembahasan mengenai teknik ini yang paling sering dicurigai cheat. Curang itu adalah orang yang menggunakan pakai split finger Olympic style di Berbo. Karena gapnya terlalu jauh antara point of impact sama anchoring knock-nya. Jadi biasanya Berbo itu memang harus 3 under untuk mengurangi deviasi point of impact dan knocking point di wajah. Nah, kalau menurut saya menurut saya pribadi nih, untuk anchoring sendiri menggunakan teknik itu apa saja bisa, apapun tekniknya bisa saja menghasilkan baik karena dibutuhkan konsistensi pada memanah, baik tangan kiri, tangan kanan ketika rilis itu dibutuhkan super konsistensi untuk Berbo. Biasanya harusnya untuk melatih itu biasanya selain back tension, rata-rata pemanah Berbo itu mempunyai beberapa titik, misalkan ketika di bibir, satu lagi ditempel di string 2. Kalau dulu Bang Nur Hisham itu ketika di Thailand Princess Cup final itu dia punya ada 2. Dia tempelkan di alis Bang Nur Hisham ini. Jadi dia ada 1, 2. Jadi dia punya penghafal 2. Tapi saya dengar tadi dia Bang Nur Hisham udah mengubah tekniknya. Saya belum lihat tuh teknik baru. Mungkin siapa tahu nanti kita berjumpa lagi, kita bisa saling sharing. Iya. Oke, nanti ya semoga kita pandemi ini juga selesai. Nanti buat tuh Bang kolaborasi ya kan, Berbauer Indonesia sama Berbauer Malaysia atau dan sebagainya bisa main bareng di satu syuting line gitu. Wah, jadi tahu itu, jadi pengalaman-pengalaman baru dan teknik-teknik baru mungkin yang dikuasai setiap atlet juga ada gitu buat wacana pembicaraan. Nah, baik, kita back to the weight. Jadi kalau Tukul Arwana kembali ke laptop, saya back to weight. Jadi kita membicarakan soal pemberat, jadi saya bilang weight aja, back to weight. Oke. Nah, kali ini kita akan berbicara lagi sama Pak Kolidin ya. Nah, pengen cerita nih Pak, di tengah kesibukan nih. Kalau Pak Kolidin untuk latihan, nah porsinya itu seperti apa hingga mencapai prestasi yang gemilang itu gimana itu Pak? Jadi porsi latihannya seperti apa itu Pak? Boleh di-share ke teman-teman Pak? Ya, kalau untuk latihan sih cuman kalau kondisi sekarang ini memang terbatas ya. Cuman sekarang ini kondisi PPKM ini hanya saya berlatih di yang ngasih menjembatani saya untuk berlatih itu adalah alhamdulillah sama Letkol Hadi, sama Abah Pundi, saya berlatih di radio dalam di RR, diizinkan di sana alhamdulillah, tapi untuk teman-teman semua bisa ke sana tapi dengan syarat untuk swab dulu gitu. Alhamdulillah di sana selama ini latihannya. Untuk latihan porsinya sebenarnya seminggu minimal itu 2 kali lah. Seminggu minimal 2 kali. 2 kali kalau misalnya nggak untuk membentuk, jangan sampai kalau sudah nggak sama sekali atau seminggu sekali itu agak ini ya, otot itu mulai
kayak ngenalin lagi itu agak susah gitu, kayak feelingnya itu agak. Tapi kalau seminggu 2 kali masih oke, masih bisa. Tapi kalau bisa lebih gitu kan. Kalau bisa lebih, bisa 3 kali, 4 kali lah. So untuk positif. Oh, Oke, dipotong sedikit Pak Kolidin. Tadi yang dibilang untuk jadwal latihannya itu sepekan itu 2 kali minimal ya Pak. Ya, Nah, sepakat. untuk durasi jamnya itu kira-kira berapa Pak? Apakah menargetkan suatu pencapaian anak panah atau memang harus durasi saya harus main minimal 4 jam dalam sehari gitu? Oh ya, jadi banyak hal ya, artinya kita target apa dulu gitu kan. Kalau untuk kita main feeling atau untuk penghafalan otot itu, dari otot, nanti kita bisa dengan cara repetisi, artinya tembak aja. Misalkan ada 12 arrow, kita tembak aja terus, rasain gerakan kita gitu kan. Terus habis cabut paling tidak ya minimal 2 jam. Minimal 2 jam durasi nge-shoot-nya gitu Pak ya. Atau inilah sama-sama Siap, oke. 2 sesi ya. Sesinya juga diperhatikan gitu Pak ya. Oke, Ya. ini saya melihat tadi Bang Nur Hisam live, mungkin jaringan ya. Kita mungkin balik lagi ke pertanyaan untuk Pak Kolidin nih Pak. Yang kita tahu nih Pak, dulu sempat bermain panahan, pada akhirnya divisi Berbo ini akhirnya ditekuni ya Pak ya. Tapi sempat main recurve ya Pak. Tadi kemarin saya lihat ada main recurve juga ya Pak ya. Ya. Justru sekarang lagi tekun di recurve ini. Karena lagi mau persiapan untuk Peparnas. Sukses Bang Holidin, sukses. Nah, iya, itu luar biasa ya. Tapi Pak, kita flashback lagi, boleh ya Pak? Ya. Ini kan yang kita tahu nih, Pak Polidin itu kan sekarang nge-shoot atau bermain itu menggunakan gigi ya Pak ya? Ya, betul. Nah, boleh nggak Pak ceritain, share kenapa sebelumnya ada peristiwa apa yang mengakibatkan kita Pak Polidin harus seperti ini gitu Pak. Boleh nggak di-share Pak sedikit biar kita teman-teman tahu nih bahwasanya kita nih jangan ada putus asa gitu. Apapun yang sudah ditentukan, ditakdirkan, kita harus tetap berjalan gitu kan Pak ya. Nah, jadi buat motivasi buat teman-teman, boleh nggak Pak cerita kenapa sih awal mulanya kok bisa seperti ini gitu Pak. Tapi alhamdulillah Bapak tetap optimis untuk tetap bermain panah gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi tadi yang saya bilang 2016 saya mulai bermain panahan. Setelah setahun saya bermain panahan, Allah sudah menetapkan saya diamputasi karena memang sebelumnya saya sudah berusaha waktu pulang kampung 2017 berusaha untuk tidak memanjat pohon. Walaupun dulu saya memang suka climbing gitu kan. Tapi saya sudah berusaha untuk tidak memanjat pohon kelapa waktu itu. Saya sudah berupaya sampai ya paling mesen kelapa sama temen, sama 2 kali sama temen ya. Terus kunjung datang, terus mesen juga sama paman gitu, nggak dikasih ke rumah juga. Akhirnya Ramadan terakhir saya punya niat ya sudah, ini mau saya ambil buah kelapa. Nah, saya manjat pohon buah kelapa 9 meter di belakang rumah. Saya sedang memetik buah kelapa. Akhirnya sebelah kanan tangan saya itu banyak semut. Jadi saya ada latihan refleks untuk silat. Nah, saya refleks. Aku ngebuka, saya di situ terjatuh.
apa yang ada di benak saya, di situ saya sudah pasrah kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini jalan mati saya atau saya diambil, tolong ambil saya dalam keadaan husnul khotimah. Saya lagi saum waktu itu, lagi puasa. Kalau memang ini bisa disembuhkan, saya minta untuk bisa hidup saya ke depan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu aja doa saya. Saya minta kepada Allah. Nah, terus setelah itu posisi jatuh, berbaring, terus saya angkat tangan saya, ternyata memang sudah luka, sudah dislokasi sebelah kanan dan sikut dan pergelangan. Akhirnya darahnya sudah banyak. Ya Allah, saya udah nggak bisa udah ngemplek gitu kan ya. Udah copot, akhirnya diikat, saya panggil ini. Tadinya ada yang ngelihat itu, cuma ada tetangga, anak kecil. Akhirnya saya bilang, Dek, tolong sini Dek. Tolong panggilkan istri sama kakak saya. Ya, dipanggil, datang semua. Ya banyak, tetangga juga pada datang. Akhirnya ditolong, disegerakan, dibalut dengan kain waktu itu untuk mencegah pendarahan lebih banyak. Terus akhirnya gimana, kata istri, gimana mau dibawa ke mana? Terus saya bilang cari informasi di tetangga kampung, ternyata nggak terlalu, masih simpang siur untuk diurut segala macam, itu nggak tahu. Akhirnya kita putuskan sama istri, yaudah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa, setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata malam takbiran itu kan jatuhnya, malam takbiran saya dibawa, dokter ortopedinya nggak ada yang jaga. Akhirnya dokter jaga aja, cuman dibersihin lukanya, digigit. Ternyata besoknya udah ngubungi 5 rumah sakit, akhirnya besoknya dapat di rumah sakit Pemalang, dioperasi di sana jam 9 pagi, dioperasi pasang pen. Setelah 2 hari diperbolehkan pulang. Setelah seminggu kontrol, ternyata infeksi, harus diamputasi. Nah, setelah itu saya nggak mau diam di situ, saya masih berusaha supaya bisa diselamatkan tangan saya, karena saya mikir ketika disuruh amputasi, saya mikir, ya Allah, gimana pandangan saya yang sedang saya jalani, terus gimana usaha saya nanti, saya berjualan, masih bisa menafkahkan keluarga enggak, gitu kan. Ya, terus akhirnya saya masih berkeinginan kuat untuk mempertahankan tangan saya. Saya bilang ke dokter, Dok, saya mau ditindaklanjuti di Jakarta, tolong buat surat pengantar. Akhirnya dibuatkan ke Jakarta. Ternyata di Jakarta putusannya setelah diobservasi semuanya memang harus diamputasi, karena memang virus sudah masuk ke dalam. Andai kata diamputasi pun, kata dokter, harus berjuang virus yang sudah ada di dalam tubuh saya. Akhirnya saya sama istri musyawarah, yuk gimana? Ya sudah. Ya setelah itu ya istri sudah terima padanya, saya putuskan. Ya sudah waktu itu sebelumnya sempat lama tuh, 1 jam atau 2 jam itu mau masuk ruang operasi. Teman-teman panahan FAS itu pada datang untuk jangan, kalau bisa jangan gitu, nanti kalau misalnya jam tadi nggak bisa mana lagi gitu kan. Ya sudah, akhirnya karena memang waktu juga, dokter juga sudah nunggu waktunya, sudah harus masuk, akhirnya sudah putuskan diamputasi. Setelah dioperasi jam 9, keluar jam 1 dari ruang operasi, pas yang lihat tangan saya, Masya Allah, ini sudah takdir Allah. Jangankan peristiwa yang besar seperti itu, istilahnya di hadisnya pun ada, daun jatuh pun sudah ditentukan sama. Ya sudah, saya ikhlaskan. Besok paginya Coach Herman menjenguk lagi sama teman-teman panahan yang lain, Masya Allah. Sampai ada Ustadz teman juga yang sudah sampai Sukabumi, dapat kabar saya kecelakaan, langsung datang balik lagi ke Jakarta, baru naruh motor, katanya udah balik lagi ke Jakarta, ngelihat saya, nengok saya, ngasih motivasi, ngasih semangat, Masya Allah. Saya terima kasih. Terus akhirnya setelah itu, kata Coach Herman sendiri bilang, udah kamu jadi pelatih aja, nggak usah panah lagi, nggak apa-apa. Oke. Tapi dengan di situ, setelah saya seminggu di rumah sakit, setelah operasi, saya boleh pulang.
saya berusaha untuk bisa, itu bangun pun nggak bisa, duduk pun nggak bisa. Akhirnya saya berusaha diterapi. Setelah udah berusaha, sudah bisa bangun, 3 minggu saya berusaha bisa bangun dari operasi itu. Setelah terus mainlah ke lapangan. Di situ rindu lagi ingin mana saya, karena jiwanya sudah mana ya, rindu mana. Sekali, 2 kali, akhirnya saya putuskan saya mau mana. Saya pasang busur sama anak saya pasang, tolong pasangin deh sebelum. Udah pasang, setelah pasang saya bingung mau tarik pakai apa. Nah di situ saya berdoa, ya Allah kasih jalan supaya saya bisa menarik lagi, jalannya sunnah mau lagi. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Seketika itu juga saya bisa pasang string itu menggunakan tali untuk menarik pakai gigi. Saya coba pakai gigi depan sampai sakit sampai 3 hari nggak bisa makan, susah. Alhamdulillah setelah saya tarik, saya coba tembak ke target jarak 5 meter, alhamdulillah masuk, artinya kena target walaupun masih yang kemana-mana gitu kan. Ini saya, Masya Allah, ini bisa jadi jalan untuk saya bisa manah lagi di situ. Wah, itu luar biasa ya. Jadi ini sungguh pengalaman yang luar biasa ya, kita teman-teman bisa didengar dari Pak Kholidin sendiri. Nah, itu awal yang tadinya Pak Kholidin masih memanah dengan menggunakan 2 tangan, yang pada akhirnya ada suatu kejadian yang membuat kita itu berpikir bahwasanya ini sudah apakah selesai. akan main lagi Pak Kholidin, akan beraktivitas lagi, apakah sudah selesai dengan olahraganya, kita nggak tahu. Ya, jadi yang kita pikirkan adalah tidak ada yang nggak mungkin ya Pak Kholidin ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha, kita mau berdoa, insya Allah itu ya pasti. Gimana kita mau berusaha itu di situ ada jalan, insya Allah. Termasuk waktu di rumah sakit pun, alhamdulillah Pak Ketua datang sama siapa? Kucing ya, Masya Allah. Ya, kucing sama Eka. Masya Allah. Jadi itu tadilah pada akhirnya tadi yang Pak Kholidin bilang, mulai meniatkan diri lagi untuk memanah, tapi dengan cara menarik menggunakan gigi ya Pak ya. Nah itu kita pengen tahu nih Pak, ada teknik khusus atau ada penggunaan tambahan lagi alat untuk menguatkan gigi atau tidak nih Pak? Kadang ya kita tahu, saya sendiri aja kalau ngerobek kantong kerupuk aja udah linu Pak. Ini Masya Allah Pak Kholidin naik LBS berapa tuh Pak kira-kira sampai luar biasa dengan hanya menggunakan gigi itu Pak? Itu ada teknik khususnya apa enggak tuh Pak? Teknik khusus sih enggak, artinya kita dengan berlatih, nah itu kita dengan berlatih di situ akan bisa kita jalani bertahap gitu. Sampai waktu saya kan pertama kali saya narik itu pakai gigi 28 LBS. Nah setelah itu berasa sakit kan, setelah itu merasa nyaman, saya naik lagi ke 30, itu pun merasanya masih kayaknya kok rada berat, tapi saya terus sampai terakhir itu di 36 itu saya sampai ini udah mentok, takut copot ini gigi saya sih. Ini sampai berat. Jadi banyak teman yang memang ada sih, bukan banyak teman, ada teman juga yang bilang, wah saya mana pakai gigi gampang gitu kan. Masya Allah, itu dengan perjuangan yang saya bisa rasakan saja. Masya Allah, itu sakitnya, terus apalagi kalau memang lagi pas, kalau istilahnya kalau pakai teknik yang pakai tangan tuh yang suka itu yang keluar tuh. Nah, sama di saya juga suka ada nggak balance antara kanan kirinya, istilahnya tuh suka ada terjadi, itu saya ngerobek ke bibir dalam nih, di belah sini kerobek. Nah itu saya sekali suka sambil jalan nyambut ero sambil ngeludah, itu karena emang saya berdarah. Wah, luar biasa ya. Jadi ini tadi teman-teman, jadi Pak Kholidin ini luar biasa. Bukannya Allah memberi cobaan kita menjadi putus asa, tapi
Allah memberi jawaban kembali untuk hal yang baru yang lebih, insya Allah lebih berguna untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Wah, ini sangat luar biasa, jadi pelajaran buat kita semua, Masya Allah. Baik, kita back to work ya. Nah, kita balik lagi nih dengan narasumber selanjutnya. Apakah Bang Hisam sudah hadir kembali karena tadi ada jaringan yang sempat terputus. Halo, Bang Hisam. Ya, Bang Hisam, apakah? Ya. Oke. Ya, sip. Bang, ini tadi kita sudah bicara tentang teknik yang sempat terputus tadi, pertanyaan ke Bang Hisam. Kita mau tanya lagi nih Bang, untuk di tengah kesibukan Bang Nur Hisam nih kan, bagaimana porsi latihan yang Bang Nur Hisam lakukan hingga pada akhirnya itu sampai mencapai prestasi yang cukup memuaskan menurut Bang Hisam. Bisa share ke teman-teman Bang, porsi latihannya itu seperti apa sih Bang gitu? Oke. Latihan itu, sebab saya bekerja, saya cikgu, saya seorang guru, jadi setiap dari hari Ahad sampai hari Kamis memang susah untuk cari masa untuk saya memanah. Jadi untuk teruskan lagi latihan itu saya terpaksa memanah pada waktu malam lah. Waktu malam uruskan anak-anak dulu, kemudian dah siap urus semua, barulah saya mula latihan lah dalam jam 11 sampai jam 2, jam 3 pagi gitu. Terpaksa shoot malam kalau hari bekerja. Tapi kalau hari Minggu kita boleh shoot pagi lah, boleh memanah pada waktu pagi atau petang. Begitu. Wah, luar biasa ya, di tengah kesibukan Bang Nur Hisam sebagai guru, tapi menyempatkan untuk tetap memanah ya, walaupun hanya curi-curi, sampai malam juga tetap latihan gitu ya. Jadi pola latihannya seperti itu. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman yang acara weekend, nah ini kita harus belajar dari dua narasumber kita ya. Jadi Bang Nur Hisam sama Pak Polidin ini porsi latihannya sudah kita dengarkan tadi ya, cukup ya menentukan hasilnya gitu. Jadi kita jangan hanya sekedar latihan hanya weekend doang. Udah weekend doang 30 menit pemanasannya, 30 menit ngobrolnya 1 jam. Wah, itu yang nggak boleh itu sebenarnya. Ya gitu ya Pak Polidin ya. Masya Allah, ini sungguh luar biasa lah pokoknya. Baik, kita akan selanjutnya back to work lagi. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman ya yang ingin mengajukan pertanyaan sama Pak Polidin dan Bang Nur Hisam, nah silakan tulis di chat. Nah, nanti di sesi akhir kita akan ada tanya jawab langsung dari peserta. Teman-teman untuk bertanya langsung sama Pak Polidin nih, apa yang kira-kira kita mengganjel untuk teknik berbu ataupun apa, boleh ditanyakan di akhir acara. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya mungkin kita balik lagi ke Pak Polidin ya. Nah, Pak Polidin, kira-kira apa sih, siapa sih orang yang paling berjasa dalam perjalanan panahan Pak Polidin, dan apa saja jasa-jasa yang diberikan sama Pak Polidin? Ya, terutama ya istri ya, karena istri mendukung, artinya membolehkan saya untuk berlatih setiap saat gitu kan, dan memang efeknya pun jadi badan kita sehat gitu kan, jarang sakit. Terus juga banyak sekali kawan-kawan saya yang Masya Allah support saya, banyak, saking banyaknya saya nggak bisa disebutkan satu-satu, Masya Allah, saking banyaknya yang kalau busur saya waktu kayak siapa namanya dan kuat itu kan, Masya Allah, itu saya dikasih busur, Masya Allah, itu jadi semuanya ada yang ngasih, semuanya mensupport saya, alhamdulillah, Masya Allah, banyak.
Kayak dari dokter gigi sendiri itu mensupport saya. Dokter gigi itu, saya kan pakai pelindung gigi yang kayak untuk tinju, tapi kalau tinju kan untuk nggak bisa buka kan, kalau saya untuk membuka justru. Gamsil. Gamsil namanya. Ya itu, nah itu di klub saya itu ada dokter Ovi namanya. Itu sejak saya main dengan gigi, dokter Ovi itu bilang, oh Pak Udin ke rumah nanti saya cek, nanti saya buatkan untuk biar nyaman, giginya juga kan ke depan jangka panjang kan, biar juga nggak ada yang salah nantinya posisinya, biar jadi kuat gitu, makin kuat. Baik, akhirnya saya ikuti semuanya, alhamdulillah masuk disupport semua, alhamdulillah. Banyak teman-teman klub, Berbo, masya Allah, teman-teman Berbo, semuanya masya Allah. Makin kuat didukung, makin kuat Jawa Barat. Iya, masya Allah. Luar biasa. Itu tadi suara Pak Rashad ya, itu selaku Ketua Perpani Kepulauan Riau. Masya Allah. Oke, kita dengar lagi nih ke Bang Nur Hisam. Nah, kita pengen tanya juga nih, siapa sih yang paling berjasa menurut Bang Nur Hisam selama di dunia panahan? Oke. Kalau nak disebutkan terlalu ramai yang berjasa kepada saya. Banyak yang menyokong, terutama sekali kepada ibu bapa dan keluarga saya lah. Dan juga pada rakan-rakan daripada klub yang menyokong saya, daripada Kemas 5 Arrow, tu saya punya klub sekarang. Dan juga teman-teman lain yang memang banyak menyokong, banyak membantu dalam perjalanan saya dalam Berbo. Kalau nak disebutkan memang ramai, terlampau ramai untuk disebut. Begitulah. Luar biasa ya, Masya Allah. Oke, back to wake ya, to wake, bukan back to laptop, tapi back to wake. Nih kita pengen tanya lagi nih Bang ke Pak Polidin yang terakhir nih Pak. Kita lihat data ini Pak Polidin ini sempat bermain recurve ya Pak. Nah itu mewakili Indonesia di ajang Ceko. Nah kisahnya boleh ceritain sedikit Pak Polidin? Ya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya untuk bisa berangkat ke sana, terutama yang sangat membantu saya adalah coach Denny Deko, masya Allah, super, masya Allah, full, istilahnya tenaganya full. Wah, ada coach Deko juga ya? Oke. Iya, artinya beliau yang kalau untuk recurve beliau saya serahkan semuanya, saya tinggal manut aja. Alhamdulillah semuanya disupport, alhamdulillah. Terus untuk yang ke Ceko itu kami di sana pun masya Allah luar biasa, karena memang pengalaman yang belum pernah saya lihat. Kita di shooting lane itu depan belakang semua dulu bahasanya udah beda-beda, ada bahasa Belanda, ada Korea, ada macam-macam, masya Allah. Kita harus di situ. Saya kemarin memang ada sedikit kayak takjub gitu kan. Nah di situ terus juga saya sesi 1 rambahan 1, 2, 3. Karena saya nggak terlalu nggak mengerti apa yang disebut itu, masya Allah. Karena disebut Indonesia, Holidin from Indonesia. Ternyata saya tanya sama coach Deko, langsung drop mental saya. Jadi sesi 1, sesi 2 saya peringkat 1, sesi 1 rambahan 1, 2, 3 tuh peringkat 1 atau 2 gitu kan, sampai 3 itu. Nah pas setelah itu saya nanya coach Deko, takutnya saya dipanggil apa gitu kan, ternyata itu disebutkan tambahan mandi. Yang 1, 2, 3 itu disebutkan. Ternyata pas dikasih tahu sama Coach Deko, masya Allah langsung drop. Itu pengalaman, masya Allah, itu benar-benar pengalaman banget. Masya Allah. Tapi di target bantalan itu nomor tetap 1-2 gitu ya Pak ya, nggak ada bahasa Ceko ya? Nggak ada. Terus saya paling pesan lagi ketemu sama Bennett, itu kan memang saya mengidolakan beliau kan, Bennett, untuk pemanah Paralimpik dari Amerika itu kan beliau yang 2016 memegang meraih medali emas beliau. Jadi saya acuannya beliau. Ternyata
Allah kasih kesempatan saya ketemu beliau dengan skor 6-2. Tembakannya nggak keluar kuning, Masya Allah. Saya mengalahkan beliau pas saya lagi bagus. Iya, saya lagi 29 apa kalau nggak salah, apa 28. Nah, beliau 27. Sedikit-sedikit aja skornya. Selisihnya sedikit-sedikit aja. Wah, luar biasa. Itu sangat pengalaman yang baru saja dilakukan, berkesan banget ya bagi Indonesia khususnya lah pokoknya. Jadi kita benar-benar mensupport Pak Kholidin untuk setiap ajang di internasional gitu. Nah, oke, waktu yang diberikan kepada saya itu sangat singkat ya, sebentar lagi. Baik, kita akan mengasih memberi pertanyaan terakhir buat Pak Kholidin sama Bang Nur Hisam nih. Apa sih harapan untuk Pak Kholidin sama Bang Nur Hisam untuk Indonesia dan Malaysia, khususnya untuk divisi Berbo? Dimulai dari Pak Kholidin dulu, boleh? Ya, harapan saya, alhamdulillah, untuk divisi Berbo, dengan kemarin juga teman-teman Berbo, Masya Allah ya, untuk memperjuangkannya, Masya Allah, itu harapannya ya antara goal untuk dipertandingkan di multi event, artinya di PON gitu, sudah dipertandingkan nanti mudah-mudahan. Jadi cuman ya masih panjang perjalanan katanya. Cuman ya terus, alhamdulillah teman-teman juga masih memberikan untuk berjuang lah, semuanya lagi berjuang, insya Allah. Semangat dan dorongan ya. Iya, semangat dari teman-teman. Oke, Masya. Oke, itu harapan dari Pak Kholidin untuk Indonesia dan atau Malaysia. Nah, untuk Bang Nur Hisam nih, apa nih harapan untuk Malaysia khususnya dan Berbo pada umumnya ya, untuk harapan dari Bang Nur Hisam? Oke, harapan saya, saya berharap kategori Berbo ni lebih terus disokong, diberi ruang untuk berada pada tahap yang lebih tinggi. Kerana setakat ni kita masih lagi bertanding di peringkat negara masing-masing. Belum ada lagi pertandingan di peringkat international untuk kategori 50 meter. Biasa yang ada pun untuk kategori indoor saja 18 meter. Jadi diharap akan ada pihak-pihak yang tertentu untuk membawa perkara ini ke peringkat lebih tinggi, di mana kita boleh bertanding Berbo di peringkat international, bukan setakat di peringkat Asia Tenggara. Mungkin kita boleh bertanding di peringkat dunia seperti Hyundai World Cup ke. Kalau Berbo ni kita recognize, insyaAllah kita boleh sama-sama sokong. Oke, mantap ya, jadi harapannya itu ya, untuk terus berbenah untuk ke jenjang atau turnamen yang lebih luar biasa ya, gitu ya Bang Nur Hisam ya. Tapi kalau mau main yang 50 meter Bang, lebih banyak ya, insya Allah main ke Indonesia nih Bang. Banyak yang atlet-atlet Berbo ini yang luar biasa. Kalau di sini dibilang Papa Ponga, itu nanti bisa dicek tuh. Di sini sudah main juga nih. Nih ada Bang Bajul. Halo Mas, apa kabar? Itu luar biasa ini. Jadi beliau juga nonton di sini. Jadi bisa kita harapkanlah bersama untuk kolaborasi antara Malaysia dan Indonesia. Luar biasa. Oke. Terakhir untuk pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya, saya kembalikan ke moderator. Harapannya gini deh, apa sih kesan dan pesannya untuk Bos Archery, Pak Kholidin dan Bang Nur Hisam, untuk kesan dan pesannya untuk Bos Archery. Nah, boleh nih Bang, sedikit aja.
Ya, Bang Nur Hisam, boleh sedikit Ya. kesan untuk Bos Archery yang telah mengadakan seminar seperti ini? Oke, pesanan kah? Sebab tak jelas, putus-putus. Oh, oke. Kesannya aja Bang, kesan untuk Bos Archery, harapan untuk Bos Archery. Oke. Oh, harapan untuk Bos Archery. Oke, saya harap Bos Archery akan lebih banyak adakan sesi perkongsian macam ni, dan diharapkan boleh juga kita Bos Archery untuk anjurkan satu game online ke untuk negara-negara kejiranan kita macam Indonesia, Malaysia, Brunei. Kita adakan satu tournament secara online mungkin supaya dapat kita eratkan lagi silaturahim. Oke, mantap itu Bang. Terima kasih Bang untuk harapannya. Jadi itu tadi yang scoring online katanya. Wah, luar biasa. Itu apa Bang Satrio didengar itu? Itu nanti untuk kedepannya tuh Bang. Jadi bisa scoring online untuk Malaysia dan Indonesia. Wah, luar biasa ini. Oke, terima kasih kepada Bang Nur Hisam dan Pak Kholidin yang sudah berbagi, men-share atau berbagi pengalamannya untuk kita semua. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyaksikan ini. Oke, karena waktu sudah habis, saya akan kembalikan ke moderator. Ya, untuk saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapannya. Yang penting pokoknya salam wake lah gitu ya untuk semua Indonesia dan Malaysia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, saya Haris Grizikul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Coach Haris dan juga Bapak Kholidin dan juga Bapak Nur Hisam untuk sharing-sharingnya pada hari ini. Walaupun mungkin waktunya singkat, tapi benar-benar sangat bermakna dan juga berkesan dan pastinya sangat bermanfaat juga ya teknik-teknik yang udah di-sharing dan juga pengalamannya. Oke, sebelum kita mulai ke sesi tanya-jawab, saya mau mempersilahkan Bapak Ilham Maulana sebagai Direktur Bos Archery, mungkin boleh menyampaikan 1-2 hal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih Vanessa. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat terharu dan bangga dengan adanya acara ini karena ini saya rasa walaupun masih online, tapi ini kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mempererat ukhuwah kita antar negara tetangga, ya. Negara paling dekat dengan kita dengan Indonesia adalah Malaysia. Jadi sudah seharusnya tetap dijaga hubungan ini. Jadi saya rasa saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak kepada narasumber khususnya Kang Udin dan Cigu Nur Hisam, ya. Dan juga para tamu VIP kita, ya. Pak Razak selaku Ketua Umum Perpani Kepri. Kemudian saya lihat di sini ada Coach Jenny Deko, ya. Coach Jenny Deko juga hadir, saya lihat. Kemudian ada Papa Sindu dan tentunya Om Momot, ya, selaku Ketua Birbo Indonesia. Kemudian saya lihat juga ada Om Edi Kroko dan masih banyak lagi, ya, teman-teman senior saya, guru-guru saya yang hadir pada kesempatan ini. Baik, yang pertama saya ingin langsung menyambut tawaran dari Cigu Nur Hisam terkait diadakan game, ya, game antar negara,
Insya Allah nanti segera kita aksi, kita jadikan. Saya akan diskusi dengan teman-teman BBO, khususnya Om Momot, selaku Ketua BBI. Kita bikin game online antar negara untuk BBO ini. Insya Allah nanti ditunggu aja ya. Kita akan segerakan, insya Allah. Apalagi saat ini kan masih pandemi, saya tahu masih lockdown di Malaysia, di Indonesia. Kita mau mana susah ya. Mau bikin event yang offline susah. Jadi saya rasa solusi sekali ini ya untuk membuat game online. Insya Allah, Cikgu Nursan, terima kasih masukannya, terima kasih idenya. Kemudian kesempatan ini juga saya mau memberikan info bahwa pekan depan tanggal 8 Agustus, insya Allah kita akan mengadakan webinar lagi. Webinar ini adalah tentang pelatihan ya, pelatihan bekal pelatih untuk pelatih panahan. Bisa dilihat itunya flyernya di layar kaca Anda. Layar kaca Anda. Ya, bersama Coach Jenny Rico yang sudah tidak asing lagi, dan tadi juga disebutkan bagaimana luar biasanya ketika mendampingi Bang Kholidin ke Ceko ya. Bagaimana luar biasanya Coach Jenny Rico ini. Jadi ini kesempatan yang sangat baik saya rasa untuk sama-sama kita ikuti webinar ini bekal dasar pelatihan panahan, khususnya untuk klub-klub di daerah ya yang masih sulit terjangkau, apalagi saat pandemi seperti ini kita tidak bisa kemana-mana, sulit dengan peraturan yang sangat ketat. Jadi kesempatan webinar ini jangan sampai dilewatkan untuk menambah ilmu kita, untuk melatih anak-anak jadi kita. Dan menariknya di sini kita bikin format materi hanya 20% dan diskusi 80%. Ya. Karena saya yakin setiap klub, setiap pelatih memiliki masalah beda-beda. Jadi saya harapkan di webinar ini nanti setiap peserta yang datang betul-betul bisa konsultasi tentang masalah yang dihadapinya. Dia betul-betul bisa dapat ilmu yang praktis gitu loh, bisa langsung diaplikasikan. Seperti itu. Kemudian yang spesialnya lagi, di webinar ini kita akan memberikan e-sertifikat ya, e-sertifikat yang akan ditandatangani oleh Coach Jenny Rico dan Ketua Umum Perpani Kepri, Pemprov Perpani Kepri. Nah, jadi ini bisa sebagai salah satu pegangan pelatih, salah satu bekal pelatih, salah satu sertifikasi pelatih di daerah khususnya, yang saat ini tentunya masih sulit kita mengadakan pelatihan pelatih secara offline. Jadi saya harapkan ini menjadi solusi sertifikat ini untuk agar para pelatih bisa lebih percaya diri ya, dan memiliki legalitas yang lebih dalam melatih di klubnya masing-masing. Seperti itu. Oke, terakhir saya minta tolong diputarkan video untuk ini, Vanessa, video untuk promosi kita, webinar kita. Mana ya? Mau dibuka dulu ah. Buka dulu. Buka dulu sayang. Tadi tadi aku bilang Ngapain? Ini lagi belajar hooking. Ngapain sih? Ini loh mas, aku lagi belajar hooking yang baik dan benar ini. Soalnya anak-anak lagi susah untuk diatur
Gimana cara booking yang baik dulu, Mas? Oh, gitu. Gampang. Nih, kebetulan nih, Apa itu? Bos bentar lagi akan berkolaborasi dengan DAD. Itu akan diselenggarakan namanya webinar lewat Zoom. Nah, untuk materinya itu Coach Denny Deko. Nah, nanti di materi itu akan membahas seputaran tentang menjadi pelatih yang baik. Jadi tahu tuh booking yang baik yang benar seperti apa. Karena pembahasannya itu 20%, materi 80% itu diskusi. Wah, mantap itu, Mas. Kapan waktunya itu? Untuk waktunya itu 8 Agustus 2021 jam 20.00. Wah, mantap berarti. Itu untuk biaya pendaftarannya berapa? Biaya pendaftaran, Iya. biaya pendaftaran itu hanya Rp50.000. Dengan investasi Rp50.000 berkesempatan untuk mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Wah, mantap banget. Mau lah kalau gitu, Mas. Ya udah, segera daftar. Daftar nih? Sekarang nih? Iya. Mau kemana? Mau ke lapangan lah, mau ngajar anak-anak. Nah, Bas kan libur. Iya ya, libur hari ini. Pak Ilham, mic-nya belum on, Pak. Maaf. Oke, maaf. Baik, terima kasih Vanessa. Itu sekilas ya video singkat dari kita untuk mempromosikan webinar bersama Denny Deko. Jadi saya harapkan sekali lagi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk mendaftar bisa langsung klik di website kita bos.web.id/webinar. Itu ya. Oke. Terakhir saya juga ucapkan terima kasih kepada host kita ya, Mas Krismanto, atas kembali ke back to weight-nya ya, back to weight. Kembali ke weight. Oke. Mungkin itu dari saya. Vanessa bisa dilanjutkan ke sesi pertanyaan untuk teman-teman kita. Mungkin ada yang mau bertanya ke narasumber kita. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Pak Ilham. Dan sebelum itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa bagi teman-teman yang mungkin klubnya mau mengadakan webinar ataupun event lainnya, juga bisa menghubungi Fun Archery Club untuk kami bantu untuk mengadakan webinar seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Oke. Tadi sudah ada teman-teman yang memberikan pertanyaan lewat kolom chat. Yang pertama nih, ada Bapak Abdul Razak ingin bertanya. Oke, mungkin boleh disampaikan langsung di unmute, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Nur Hisam sama Bang Momot, saya pengalaman di pengurus tinju dulunya ya. Jadi kita dulu sering mengadakan kejuaraan, ada nama kejuaraannya tuh Sijori, Singapura, Johor, Riau. Dan itu saat itu kita sering mengadakan kejuaraan boxing atau tinju, dan tidak hanya di Batam, tapi bergantian itu ada Singapura dan Johornya. Tetapi pesertanya tidak hanya dari 3 daerah itu. Itu namanya aja Sijori karena yang terdekat. Jadi kalau namanya Sijori itu Singapura, Johor, Riau Kepulauan kalau sekarangnya. Jadi dari tahun 2007 sampai 2017 saya aktif di boxing, itu hampir setiap tahun itu kita mengadakan kejuaraan tersebut. Jadi berputar tempat, tahun ini di Batam, tahun depan di Malaysia, tahun itunya lagi pindah ke Singapura. Harapan saya juga akan membuat kejuaraan atau yang namanya adalah Sijorinya. Jadi biar teman-teman kita Singapura, Johornya itu tidak hanya dari Johor saat itu.
juga ada dari Kuala Lumpur, dari Pulau Pinang gitu. Jadi mengataskan nama daerahnya, nama kejuaraannya yang si Jori gitu. Jadi kami dengan Bang Nur Hisam boleh bertanya, kalau seandainya pandemi sudah berlalu, kami juga mau bekerja sama dengan, kalau di tinjunya dulu tuh persatuan boxingnya di Malaysia. Jadi kita juga mau bekerja sama dengan persatuan panahan Malaysia. Jadi untuk mengadakan kejuaraan, untuk mengadakan silaturahmi agar berkesinambungan kejuaraan tersebut. Jadi ada setiap tahun. Kalau tahun ini di Indonesia, tahun depannya di Malaysia, tahun depannya lagi di Singapura. Itu harapan kami. Bang Momot, tolong dukung kami. Insya Allah kita Provinsi Kepri khususnya Batam, tahun ini jika pandemi sudah menurun dan kapal dari Malaysia khususnya Johor dan Singapura sudah boleh masuk Batam lagi, maka kejuaraan 28 Desember nanti kita akan mengadakan kejuaraan internasional. Karena teman-teman kita di Singapura sendiri pun kemarin saat kejuaraan kita itu amat sangat sekali banyak mereka yang mau ikut di kejuaraan kita. Terutama Bang Momot, mereka melihat di field archery kita. Jadi teman-teman yang di Singapura, Johor itu sangat tertarik sekali dengan field archery kita. Jadi kita sama-sama berdoa, berusaha agar COVID ini tidak ada lagi di akhir tahun nanti dan kita sudah bebas keluar dari daerah kita masing-masing. Agar kejuaraan tersebut bisa terlaksana. Jadi bagi teman-teman yang ingin merasakan kejuaraan field archery dan target, silahkan bersiap-siap pada tanggal 28 Desember sampai 3 Januari 2022. Jadi kita akan bertahun baru, bermalam tahun baru di Batam. Yang insya Allah gala dinernya kita laksanakan malam tahun baru tersebut. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau saya dari BBI, Pak, ya semuanya kami di sini semua berdoa dan berharap semoga pandemi ini memang lepas terlalu ya Pak ya, Pak Razak ya. Ya seperti event yang kemarin itu juga, saya juga sebenarnya sudah bersiap-siap berangkat, tapi kantor tidak bisa mengizinkan untuk keluar dari Jakarta, jadi nggak bisa berangkat juga. Ya ketika nanti semuanya regulasi rules dari government itu clear, how to travelnya clear, saya rasa bisa kita sukseskan Pak. Kita kan sekarang itu adalah sulitnya terbang. Jadi ketika orang bisa terbang, belum tentu perusahaannya bolehin karyawannya terbang. Betul. Seperti itu Pak Razak. Siap. Oke, terima kasih Pak Abdul Razak dan juga Bapak Satrio. Mungkin dari Coach Nur Hisyam mau menanggapi pertanyaan dari Bapak Abdul Razak. Oke, saya pun berharap agar COVID ni cepat habis. Tapi kalau diikutkan sekarang di Malaysia, kes kembali tinggi, semakin naik, kembali memuncak kes COVID di Malaysia. Jadi saya harap agar COVID ni secepat reda supaya kita boleh lagi keluar daripada tempat masing-masing untuk ke pertandingan yang akan dianjurkan nanti, insyaAllah. Amin, amin, amin. Oke. Pertanyaannya dari Ibu Nadia Vidyasari. Jadi Ibu ini menggunakan flip finger dan juga anchor di dagu. Karena kalau tidak seperti itu, arrow-nya tidak sampai di bantalan target 50 meter. Kenapa gimana? Apakah teknik ini diperbolehkan, Coach? Bukan di rumah. Udah. Oke. Anchor di dagu macam ni. Pulang ya. Pulang aja. Pamit dulu deh bilang. Oke.
untuk sampai ke target BAT, okay, mungkin disebabkan oleh foundation terlalu rendah. Okay, mungkin LBS-nya terlalu rendah, mungkin sebab itu tidak sampai. Okay. Jadi antara cara yang boleh dilakukan, okay, mungkin kalau sekarang kita pakai 3 under, boleh guna split finger. Okay, split finger dan anchor-nya di bawah. Okay, itu akan menambahkan lagi jarak arrow itu pergilah. Okay. Dan kalau masih lagi tidak sampai, okay, kalau masih lagi tidak sampai, mungkin perlu tambahlah sedikit dia punya LBS mungkin. Harap boleh menjawab soalan lagi. Oke, terima kasih atas jawabannya Coach Nur Hisham. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Anggi Kompak. Izin bertanya kepada Coach Kholidin dan Coach Nur Hisham. Bagaimana cara atau tips agar tetap bisa fokus dan konsentrasi saat pertandingan dan dapat mengendalikan mental agar tidak gugup dan tegang saat pertandingan? Oke, saya jawab dulu lah. Ya, silakan Coach. Oke, tips supaya kita kekal fokus masa pertandingan, supaya tidak gugup, untuk menambah konsentrasi. Tipsnya bermula di saat kita berlatih. Okay, semasa kita training lagi, kita perlu asuh mental kita supaya tetap fokus. Okay, nombor 1, bila kita berlatih, okay, di shooting line, okay, cuba elakkan untuk bercakap-cakap. Okay. Buat seperti berada di pertandingan yang sebenar semasa sesi latihan. Sebab kita ingin mendidik minda kita supaya sentiasa fokus. Tapi kalau setiap kali kita berlatih, kita training, tapi kita masih lagi bercakap-cakap, dan tiba di hari pertandingan, kita sudah tak mampu lagi bercakap. Jadi mental kita tidak susah untuk fokus. Jadi paling utama untuk menerapkan fokus dalam mental kita, dalam minda kita ialah menerusi latihan yang kita lakukanlah. Mesti serius dalam latihan seperti mana kita serius semasa sesi pertandingan. Itu yang saya amalkan dari awal saya memanah. Elakkan berbual-bual lah semasa di shooting line. Oke, terima kasih atas jawabannya Coach Nur Hisham. Lalu untuk pertanyaan Saya selanjutnya. Coach, bertanya Coach. Oke, dipersilahkan Pak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, kami ingin diberikan tips-tips. Perkenalkan diri dulu, kami pemanah asal dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Ya. Untuk panahan kelas barebow, kami baru sekali bergabung atau baru sekali menekuni. Yang awalnya rekrut itu baru sekitaran 2 bulan. Dan alhamdulillah kami barusan ikut event kemarin di Makassar. Ya, dan lumayan hasil yang kami dapatkan. Tapi yang menjadi tantangan kami adalah menghadapi gugup pada saat syuting line, gugup. Oh iya. Jadi ini mohon diberikan tips bagaimana menghadapi deg-degan. Ini jantung ini kadang nggak bisa terkontrol debar-debarnya kalau kita mau nembak. Ya mungkin ada tips dari Dipersilahkan untuk Coach Nur Hisham. Oke, untuk tips untuk mengurangkan gugup, gugup di shooting line ni, macam yang saya katakan tadi, kita mesti asuh mental kita seawal latihan lagi.
masa latihan lagi kita perlu cuba asuh mental kita supaya sentiasa fokus. Okay. Dan kalau di hari pertandingan, okay, biasa yang saya buat, kita cuba kawal pernafasan kita agar tidak terlampau cepat. Okay. Mulakan dengan bismillah. Okay, kalau boleh selawat banyak-banyak untuk kita tenangkan diri kita. Dan untuk hilangkan rasa gugup tu, cuba kita bayangkan kita di dunia kita sendiri. Cuba ingat seperti waktu latihan. Okay, abaikan orang di sekitar dan cuba hanya fokus kepada target bat dan diri kita sahaja. Okay, bila sesi latihan kita mantap, okay, sesi latihan kita serius, maka dia akan terbawa-bawa sampai ke shooting line lah. Jadi kalau kita serius dalam latihan, insyaAllah di shooting line rasa gugup tu dapat kita kurangkan. Itu saja cara bagi saya lah, pada pendapat saya. Kita mesti asuh mental kita seawal di latihan lagi. Bukan di hari pertandingan. Masa latihan kita mesti serius. Kalau masa latihan kita masih lagi main-main, kemudian memanah, berbual, jadi dia akan terbawa-bawa ke hari pertandingan nanti. Kita akan cepat gugup kerana di sisi kita tiada sudah kawan-kawan untuk berbual. Kita seorang saja di shooting line. Jadi kalau kita asuh mental kita untuk serius semasa latihan, insyaAllah gugup tu dapat kita kurangkan lah. Masih ada gugup tapi dapat dikurangkan lah. Saya rasa itu saja. Oke, terima kasih untuk tips yang sangat berguna dari Coach Hisham. Selanjutnya mungkin ini untuk pertanyaan terakhir kita di sesi tanya jawab ini. Ada yang bertanya, apakah ada tips untuk membiasakan membidik aiming dengan menggunakan kedua mata? Karena saat ini saya masih membidik dengan satu mata. Oke, silahkan Coach. Okey. Sebenarnya saya pun membidik dengan satu mata. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk bebo memang teknik saya gunakan satu mata sahaja. Dan mungkin bagi setengah pemanah lain mungkin ini teknik yang tidak betul, tapi bagi saya untuk sampai ke hari ini saya masih lagi menggunakan satu mata untuk membidik. Saya gunakan mata kanan saya. Jadi, tapi berbeza kalau saya menggunakan sight. Kalau saya pakai sight, memang saya dapat guna kedua-dua belah mata. Okey. Jadi, kalau sekarang masih menggunakan satu mata, tapi ingin cuba untuk membidik pakai kedua-dua belah mata, kita perlu latih kita punya dominant eye kita. Mata dominan kita perlu dilatih. Okey. Semasa latihan, kita cuba fokus untuk mata, kalau kita guna mata kanan sebagai mata dominan, cuba latih mata kanan untuk fokus ke arah target. Okey? Jangan biarkan mata kiri kita ambil alih, nanti bingung kita nak tengok yang mana satu target. Mata dominan kita fokus ke target dan juga ke bagi saya. Untuk saat ini saya masih lagi membidik satu mata kanan saya saja. Kalau perasan saya memang shoot mata kiri, itu dari saya lah. Untuk bebo saya masih lagi menggunakan satu mata untuk membidik. Oke, terima kasih Coach Hisham atas tips-tipsnya. Dan untuk mengakhiri talk show kita di hari ini, teman-teman semua boleh on kameranya supaya kita bisa foto bersama. Silahkan dinyalakan kameranya masing-masing. Dan juga kita akan berfoto bersama dengan mengucapkan salam olahraga jaya. 1, 2, 3. Salam olahraga jaya.
Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan coach semua atas waktu yang telah disempatkan untuk bergabung bersama kami di acara hari ini. Tetap pantengin terus sosial media dari Fun Archery Cup dan juga Bos Archery karena kami akan membagikan info-info selanjutnya mengenai webinar. Dan sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Selamat sore, salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya.